Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Welcome back to my channel bersama saya Mistika. Magic words yang kedua adalah sorry atau maaf. Nah, kata ini juga fungsinya sama sebagai magic words. Kenapa dia dikatakan magic words? Ya, karena dengan mengungkapkan kata ini bisa merubah seseorang yang awalnya mungkin marah-marah ataukah mungkin tidak nyaman, tapi ketika kita mengungkapkan magic words-nya, ya bisa saja mereka berubah. Contohnya yang kedua ini adalah kata maaf, sorry. Nah, kata maaf ini kita perlu mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya maaf itu, ya kan ya? Karena ada banyak persepsi tentang maaf. Karena adanya banyak persepsi tentang kata maaf, akhirnya banyak di antara kita menganggap ketika kita meminta maaf itu artinya kita mengungkapkan kelemahan kita kepada lawan kita. Padahal sebenarnya ini menurut saya, sebenarnya mengungkapkan kata maaf itu artinya menerima diri bahwa kita salah. Menerima diri bahwa kita membuat seseorang tidak nyaman. Nah, when you say sorry, it means you will not do it again. When you say sorry, it means you will try to not repeat again. Jadi ketika kita sudah mengungkapkan kata maaf, kita akan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan lagi. Kenapa? Karena ketika kita mengungkapkan kata maaf tapi diulang lagi, it means maaf itu kita tidak menyadari bahwa kita melakukan kesalahan. Seperti itu. Ya, I know, saya ngerti kalau kita adalah makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan. That's why we say sorry. Tapi kata maaf itu jangan juga digunakan sebagai tameng. Jadi nggak apa-apa deh buat kesalahan, nggak apa-apa deh langgar janji, kan bisa minta maaf. Tidak seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengatakan maaf, itu berarti kita sudah buat komitmen sama diri sendiri bahwa oke, saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya. Begitupun juga dengan hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan siswa, ataupun pimpinan dengan bawahannya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kata maaf itu hanya diungkapkan oleh orang-orang lemah. Tapi itu menurut saya pemikiran yang menurut saya tidak make sense gitu. Kenapa dengan kata maaf kita menganggap lemah? Bahkan sebenarnya dengan kita mengungkapkan kata maaf itu artinya kita kuat. Banyak orang tua, guru, dan orang dewasa yang ada di sekitar anak itu mereka merasa enggan untuk mengungkapkan kata maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, anak memang tugasnya minta maaf kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Tapi itu juga berlaku sama orang tua, berlaku juga kepada guru, siapapun. Ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ketika orang tua tidak memberikan budaya yang benar, ketika guru tidak memperlihatkan contoh yang baik, yakin dan percaya, tidak akan mengikuti apa yang kita katakan. Karena kenapa? Anak mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu atau instruksi sesuatu, baiknya diikuti dengan contoh. Karena mayoritas anak adalah peniru. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi kalau kita menginginkan anak kita menjadi lebih baik, mau tidak mau we have to show the best. Jadi kita dulu sebagai orang dewasa yang memperlihatkan. Karena itu tadi, karena mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi kalau misalnya anak
kita mau mengajarkan anak kita menggunakan magic word itu terima kasih, maaf, ya start from us first. Jadi sebagai orang dewasa kita mulai dari kita dulu. Kita biasakan menggunakan kata-kata magic word itu ke anak. Jangan sampai kita hanya menuntut banyak, kita pun sebagai orang dewasa tidak pernah melakukan hal tersebut.